Hari itu seharusnya cuma jadi hari biasa. Tapi aku nggak tahu kenapa. Sejak bangun pagi, rasanya berat banget buat berangkat kerja. Kepala penuh beban, pikiran ruwet, dan hati rasanya pengen marah aja ke siapapun yang lewat. Riko, pacarku, udah beberapa minggu ini makin sering nyulut emosi. Hal-hal kecil bisa jadi masalah besar. Salah paham dikit, langsung dingin. Aku udah berusaha sabar. Tapi makin lama aku ngerasa kayak hidup bareng orang asing yang cuma saling tahan karena sayang yang udah keburu basi. Jadi, waktu siang itu, Andra tiba-tiba ngechat, ngajak ngopi sorean. Entah kenapa jariku langsung ngetik, boleh, tanpa mikir panjang. Andra itu teman lama, dulu satu kantor waktu aku masih kerja di agensi. Orangnya santai, gampang bikin orang nyaman. Kami nggak pernah punya hubungan spesial. Tapi dulu aku sempat ngerasa dia perhatian banget. Setelah aku resign dan pindah kerja, komunikasi kami jarang. Tapi sore itu, obrolan di chatnya sederhana banget. Lama nggak ketemu, aku di sekitar kantor kamu nih. Kopi sore yuk. Cerita dikit aja. Aku butuh pelarian, dan Riko juga lagi sibuk, jadi aku pikir, kenapa enggak? Kami ketemu di kafe kecil di pojokan kota, tempat yang dulu sering kami datangi waktu masih sekantor. Hujan baru aja reda, udara lembab dan dingin. Begitu aku masuk, Andra udah duduk di pojok dekat jendela. Senyum lebar begitu lihat aku. Masih suka telat 15 menit ya, Cin? Godanya sambil nyodorin segelas kopi yang udah dia pesenin. Aku cuma nyengir, duduk, lalu mulai cerita soal kerjaan. Bos yang rewel, dan hubungan yang mulai retak. Riko dengerin dengan ekspresi yang susah dijelasin. Bukan sekadar pura-pura peduli. Dia dengerin kayak orang yang beneran ngerti. Obrolan ngalir aja. Kadang kami ketawa, kadang diem. Lalu tiba-tiba dia buka tas kecilnya, ngeluarin kotak mungil berwarna krem, dibungkus pita halus. Aku tadi lewat toko parfum, terus lihat ini, entah kenapa langsung keinget kamu. Coba deh, katanya. Aku kaget, tapi penasaran. Waktu kubuka, isinya botol kecil kaca bening, elegan. Aku semprot dikit di pergelangan tangan. Seketika, ruangan itu kayak berhenti berputar. Wanginya halus tapi tajam, lembut tapi berkarakter. Campuran floral dan vanila, tapi ada sedikit aroma kayu yang hangat. Aku nggak bisa jelasin kenapa, tapi waktu menghirupnya aku ngerasa kayak jadi orang lain. Bukan Cynthia yang stres, bukan Cynthia yang capek sama hubungan hambar, tapi seseorang yang menarik, berani, dan diinginkan. Aku sempat nyengir malu. Wangi banget, tapi ngapain kamu kasih aku parfum segala? Dia cuma jawab pelan. Karena kamu pantas buat wangi yang kayak gitu. Sepanjang perjalanan pulang, kata-katanya itu muter di kepalaku. Aku tahu itu cuma kalimat manis, tapi entah kenapa nadanya beda. Kayak ada sesuatu di baliknya yang gak bisa aku terjemahin. Aku naik ojek sambil sesekali mencium pergelangan tangan. Dan setiap kali aroma itu tercium, dada ini aneh. Hangat, tapi juga bergetar. Begitu sampai di rumah, Riko udah di depan laptop. Mukanya datar. Kamu dari mana? Tanyanya singkat, matanya gak lepas dari layar. Ngopi sama temen lama, jawabku seadanya. Dia cuma, tanpa nanya lebih lanjut. Biasanya aku bakal jelasin panjang lebar. Tapi kali ini enggak. Aku langsung ke kamar, buka kotak parfum itu lagi, semprot dikit di leher. Saat aroma itu menyebar, rasanya tenang. Aku berdiri di depan kaca, memandangi diri sendiri, dan tanpa sadar tersenyum. Udah lama banget aku nggak ngerasa cantik. Malam itu aku nggak langsung tidur. Aku buka Instagram, scroll tanpa arah. Tiba-tiba Andra kirim DM. Wanginya cocok kan? Aku balas. Banget, aku suka. Lalu dia balas lagi. Aku juga suka, apalagi kalau yang make kamu. Aku sempat bengong. Kata-katanya lembut tapi jelas punya arah. Aku bisa aja berhenti, bisa aja nggak balas. Tapi aku malah ngetik, kamu gombal ya Andra? Dia jawab dengan emoji senyum. Dan percakapan itu terus berlanjut. Dari bahasan ringan sampai cerita masa lalu. Entah jam berapa, aku baru sadar udah lewat tengah malam. Besoknya, aku semprot parfum itu lagi sebelum berangkat kerja. Bukan karena mau gaya, tapi karena ada perasaan aneh setiap kali wangi itu nempel di kulit.
Rasanya kayak punya rahasia kecil yang cuma aku tahu. Riko cuma melirik sekilas. Wangi baru ya? Aku jawab singkat. Iya, dikasih teman. Dia nggak komentar lagi. Cuma angguk. Tapi matanya sempat berubah. Seolah mencium sesuatu yang nggak biasa. Hari-hari berikutnya aku makin sering chatting sama Andra. Awalnya cuma malam hari, lama-lama siang juga pas jam istirahat. Dia selalu bisa bikin aku ketawa. Nggak ada nada marah, nggak ada sindiran, beda banget sama Riko, yang sekarang tiap hari kayak bom waktu. Dan setiap kali aku semprot parfum itu, aroma lembutnya kayak simbol kecil dari sesuatu yang tumbuh diam-diam. Suatu sore, hujan deras banget, dan listrik di kantor sempat mati. Aku lagi duduk di ruang pantry, sendirian. Waktu Andra tiba-tiba nelpon. Aku di parkiran kantor kamu, mau anterin payung. Kamu pasti belum bisa pulang. Aku kaget. Loh, kamu dari mana tahu? Dia cuma ketawa. Feeling? Aku turun ke bawah dan bener aja. Dia berdiri di bawah atap parkiran, basah kuyup, senyum kayak orang yang baru nemuin alasan buat hidup lagi. Kami ketawa, dan waktu dia ngelap rambutnya pakai tisu, aku ngerasa sesuatu di dada bergetar lagi. Akhirnya kami makan malam bareng di warung kecil. Di sana suasananya hangat dan aku lupa kalau aku punya pacar yang mungkin lagi nunggu di rumah. Waktu dia ngeliat aku lama, aku pura-pura sibuk ngaduk nasi, tapi pipiku panas. Kamu tahu nggak, Cin? Katanya tiba-tiba. Aku dulu suka sama kamu. Aku berhenti makan. Serius? Tanyaku pelan. Dia angguk. Tapi kamu waktu itu udah sama Riko, jadi aku mundur. Aku diam. Dalam hati aku tahu seharusnya percakapan ini berhenti di situ. Tapi kenapa aku malah pengen denger lebih banyak? Kalau sekarang, tanyaku pelan. Dia cuma nyengir. Sekarang, aku masih suka. Sepulangnya aku nggak bisa tidur. Semua kalimat Andra muter di kepala. Aku tahu ini bahaya, tapi rasanya menyenangkan. Setelah sekian lama ngerasa nggak dianggap, tiba-tiba ada yang lihat aku lagi. Ada yang muji, dengerin, dan bikin aku ngerasa hidup. Dan setiap kali aroma parfum itu tercium di kulit, perasaan itu makin kuat. Seolah parfum itu bukan cuma wangi, tapi juga pengingat tentang seseorang yang ngeliat aku lebih dari sekedar pasangan yang sering dimarahi. Beberapa hari kemudian, Riko mulai curiga. Dia mulai nanya-nanya, kamu sering keluar ya belakangan ini? Siapa yang sering ngechat malam-malam? Aku jawab, teman kantor. Dia masih nggak percaya, tapi nggak punya bukti. Sementara aku terus main api, pura-pura nggak tahu arah hubungan ini mau kemana. Sampai suatu malam, waktu aku lagi di kamar mandi, aku semprot lagi parfum itu. Riko tiba-tiba masuk dan berhenti di ambang pintu. Itu wangi apa? Suaranya pelan, tapi nadanya beda. Aku jawab, parfum baru? Dia mendekat, nyium pergelangan tanganku, lalu matanya berubah. Ini bukan wangi yang biasa kamu pakai. Dari siapa? Aku sempat gugup. Bibirku terbuka tapi nggak ada kata yang keluar. Cuma dikasih teman, jawabku akhirnya. Riko diem, tapi tatapannya nggak bisa kutahan. Malam itu dia nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi sikapnya berubah total. Dingin, cuek. Dan entah kenapa justru dari situ aku makin tenggelam dalam hubungan diam-diam itu. Andra makin sering ngajak ketemu. Kadang cuma makan siang, kadang sekedar muter naik mobil, dengerin lagu-lagu lama. Waktu bareng dia aku ngerasa bebas. Kayak bisa jadi diriku sendiri tanpa takut salah ngomong. Tapi di sisi lain, setiap kali pulang dan lihat wajah Riko yang lelah, rasa bersalah itu mulai tumbuh. Suatu malam, aku dan Andra duduk di mobil. Di pinggir jalan, lampu kota berpendar di kaca. Dia pegang tanganku, lembut banget. Dan waktu aku nggak narik, dia terusin dengan suara pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa. Dan aku cuma bisa jawab, aku juga nggak tahu harus gimana. Detik itu aku sadar, parfum itu bukan cuma hadiah kecil. Dia simbol dari semua perubahan kecil yang pelan-pelan menghancurkan segalanya. Awalnya cuma wangi di kulit, lalu jadi godaan di hati, dan akhirnya jadi jalan menuju kehancuran yang aku ciptakan sendiri. Malam itu, aku pulang dengan kepala berat. Wangi parfum masih nempel di leher. Campur dengan rasa bersalah yang makin kuat. Riko udah tidur.
Tapi aku tahu dia pura-pura diem. Lampu kamar redup, dan di antara sunyi itu aku sadar semua ini dimulai dari satu hal kecil. Sebotol parfum dan satu kalimat sederhana. Wangi ini cocok banget sama kamu, Chin. Kalimat yang harusnya nggak pernah ku dengar, tapi justru mengubah segalanya. Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin Andra. Tiap kali aku semprot parfum itu di pagi hari sebelum kerja, rasanya kayak aku lagi nyiapin diri buat bertemu dia. Meskipun sebenarnya nggak selalu kami janjian. Tapi cukup dengan aromanya yang nempel di kulit, aku bisa ngerasain kehadirannya. Seolah dia berdiri di belakangku, menatap dengan tatapan yang hangat tapi berbahaya. Parfum itu berubah jadi sesuatu yang lebih dari sekedar wangi. Dia jadi simbol kecil dari perasaan yang makin sulit kusembunyikan. Riko mulai sadar ada yang beda. Dia bukan tipe cowok yang curigaan. Tapi akhir-akhir ini setiap kali aku lewat di dekatnya, dia selalu mencium udara pelan, seperti mencoba memastikan sesuatu. Suatu pagi, waktu aku lagi nyemprot parfum sebelum berangkat, dia muncul di pintu kamar. "Kamu ganti parfum ya?" Tanyanya suaranya datar, tapi matanya tajam. Aku pura-pura sibuk, lalu menjawab sekenanya. Hadiah dari temen? Dia cuma angguk pelan, tapi ekspresinya berubah. Bukan marah, tapi ada semacam rasa waspada yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Setiap hari, aku makin terbiasa dengan rutinitas baru ini. Kerja, chat sama Andra, kadang ketemuan sebentar. Kami nggak selalu bicara soal hal serius, tapi ada semacam kenyamanan yang nggak bisa aku dapat dari Riko. Aku tahu ini salah, tapi rasa itu tumbuh dengan cepat, seperti bunga liar yang nggak peduli tempatnya subur atau enggak. Tiap kali Andra nanya kabar, aku ngerasa diperhatiin, ngerasa berarti. Kadang dia kirim pesan singkat, "Jangan lupa pakai parfum kamu hari ini." Dan aku tahu maksudnya lebih dari sekedar wangi. Malam itu, aku nggak sengaja ngelihat nama Andra muncul di layar HP waktu aku duduk di ruang tamu. Riko di sebelahku lagi nonton film, dan tiba-tiba HP-ku bergetar pelan. Notifikasinya kecil, tapi cukup bikin jantungku berhenti sepersekian detik. Aku buru-buru ambil ponsel, buka pesan, pura-pura santai. "Kangen kamu," tulis Andra. Aku langsung matiin layar, pura-pura ngerasa nggak penting. Tapi Riko sempat melirik. "Siapa?" tanyanya. "Teman kantor," jawabku cepat. Dia nggak nanya lagi. Tapi setelah itu, dia nggak ngomong sepatah kata pun sampai film selesai. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dua dunia. Di siang hari, aku berusaha terlihat normal di depan Riko. Tapi di dalam hati, aku terus menunggu pesan dari Andra. Setiap kali notifikasi masuk, ada sensasi aneh yang nggak bisa dijelaskan, antara senang dan takut. Kadang di tengah malam, waktu Riko udah tidur, aku buka chat Andra, baca ulang percakapan kami dari awal. Gimana dia pertama kali ngajak ngopi, gimana dia ngasih parfum itu, dan gimana semuanya pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar nostalgia. Sampai akhirnya, satu malam Andra ngajak ketemu lagi. Awalnya aku ragu. "Kayaknya jangan deh Andra, aku takut ketahuan," kataku. Tapi dia cuma jawab, "Aku cuma pingin ngobrol, Chin, gak lebih." Aku tahu itu bohong. Tapi entah kenapa aku tetap datang. Mungkin karena aku udah terlalu jauh buat mundur. Kami ketemu di tempat yang sama, kafe kecil di sudut kota yang lampunya redup dan musiknya pelan. Begitu aku duduk, Andra langsung senyum, tapi ada sesuatu di matanya malam itu. Lebih lembut, tapi juga lebih dalam. Kami ngobrol lama, tapi rasanya kayak waktu berhenti. Lalu dia tiba-tiba bilang pelan, "Kamu tahu nggak, aku nggak bisa lupa wangi kamu." Aku cuma bisa senyum kecil, tapi di dalam dada, jantungku udah berdentum kencang. Hujan turun waktu kami keluar dari kafe. Andra nawarin tum tangan, dan aku nggak bisa nolak. Di mobil itu, suasana hening. Cuma ada suara hujan yang jatuh di kaca. Aku bisa ngerasain degup jantungku sendiri, juga aroma parfum yang menempel di udara sempit di antara kami.
Lalu tiba-tiba Andra menoleh, matanya menatap aku lama. "Aku pingin cium kamu, Cil," katanya lirih. Aku sempat diam, tapi detik berikutnya semuanya terjadi begitu saja. Ciuman itu bukan cuma sekedar pelanggaran, tapi juga pengakuan. Semua batas yang selama ini coba ku tegakkan runtuh dalam hitungan detik. Antara aroma parfum, detak jantung, dan hujan di luar, aku ngerasa seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ada rasa bersalah yang nempel di belakang kepala, tapi tubuhku terlalu jujur buat berpura-pura. Waktu kami akhirnya berpisah malam itu, aku duduk di jok penumpang dengan tangan gemetar. Aku tahu aku baru aja melewati batas yang gak bisa dihapus. Tapi anehnya, aku gak nangis. Justru ada senyum kecil di bibirku waktu aku ngelihat pantulan wajahku di kaca. Aku merasa hidup lagi. Bukan karena ciuman itu, tapi karena pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang bikin aku ngerasa diinginkan. Begitu sampai di rumah, aku berdiri lama di depan pintu, berusaha menenangkan diri. Parfum itu masih nempel di leherku, campur dengan aroma tubuh Andra. Aku sempat pingin langsung mandi, tapi akhirnya aku cuma buka jaket, duduk di lantai kamar, dan diam. Di luar suara motor lewat, tapi di dalam kepalaku cuma ada satu suara. "Kamu tahu nggak, aku nggak bisa lupa wangi kamu." Riko nunggu di ruang tamu, matanya sayu. "Kamu baru pulang?" tanyanya. Aku jawab singkat, "Iya, lembur." Dia cuma mengangguk. Tapi aku tahu dari caranya memperhatiin, dia mulai sadar ada sesuatu yang berubah. Waktu aku jalan ke kamar, dia sempat mencium udara, lalu memicingkan mata. "Parfum kamu makin kuat ya, Cin?" tanyanya pelan. Aku cuma jawab, "Mungkin kebanyakan semprot." Malam itu, aku susah tidur. Rasa bersalah dan rasa bahagia saling bertabrakan di kepala. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi di sisi lain, aku gak mau kehilangan perasaan ini. Tiap kali Andra chat, "Udah sampai rumah?" aku ngerasa diperhatiin. Tiap kali dia bilang, "Jaga diri, aku suka wangimu," aku ngerasa istimewa. Semua itu sederhana, tapi cukup buat bikin aku gak bisa berhenti. Di rumah, Riko makin dingin. Kami jarang ngobrol, jarang makan bareng. Kadang dia pulang lebih malam dari biasanya. Dan aku gak lagi peduli. Aku lebih sibuk mikirin kapan bisa ketemu Andra lagi. Kapan bisa ngerasain wangi itu di kulitku. Kapan bisa merasakan degup yang sama di dada. Sampai akhirnya, satu sore, Riko pulang lebih cepat dari biasanya. Aku baru selesai mandi dan parfum itu masih segar di kulitku. Dia berdiri di pintu kamar, memperhatikanku lama. "Kamu berubah, Cin," katanya pelan. Aku pura-pura nggak ngerti. "Berubah gimana?" Dia menarik napas panjang. "Entahlah, tapi aku tahu ada sesuatu yang nggak kamu ceritain." Aku cuma diam. Di dalam hati, aku tahu dia benar. Tapi lidahku terlalu berat buat jujur. Malam itu aku tidur membelakangi dia. Tapi di punggungku, aku bisa ngerasain tatapannya yang nggak hilang-hilang. Dan di tengah sunyi, aroma parfum itu masih menempel di udara kamar. Samar tapi nyata. Jadi saksi bisu dari semua kebohongan kecil yang mulai menumpuk di antara kami. Sejak malam itu, aku gak bisa lagi pakai parfum itu tanpa rasa takut. Tapi anehnya, aku juga gak bisa berhenti. Tiap kali semprotan pertama keluar dari botol, aku selalu ingat tatapan Andra, senyumnya, dan kalimat pelan yang dia bisikan waktu kami di mobil malam itu. "Wangi ini cuma buat kamu, Cin." Kalimat itu terus menempel di kepala. Sama seperti wanginya yang gak mau hilang dari kulitku, juga dari hatiku. Aku sadar yang menempel sekarang bukan cuma aroma parfum, tapi juga rasa yang gak seharusnya tumbuh. Rasa yang pelan-pelan mengubah siapa diriku, dan mungkin bakal mengubah segalanya di hidupku. Sejak kejadian di parkiran itu, hidupku berubah jadi semacam permainan tebak-tebakan yang menegangkan. Aku tahu Nita bukan tipe orang yang langsung nyebar gosip,
Tapi justru itu yang bikin aku makin takut. Karena kalau dia diam, artinya dia sedang mengamati, menyimpan, dan menunggu waktu yang tepat buat bicara. Setiap kali aku buka pesan grup kantor lama, mataku otomatis nyari namanya. Kadang dia aktif, kadang cuma baca tanpa komentar. Tapi tiap kali aku baca ulang percakapannya, selalu ada rasa cemas yang gak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha bersikap seolah semuanya normal. Tapi rasa waspada itu terus menghantui. Setiap kali aku keluar rumah, aku selalu periksa 2 kali. Siapa yang lihat, siapa yang mungkin tahu. Dandra sempat nanya, "Kamu kenapa, Cin? Kok kelihatan tegang terus?" Aku cuma jawab, "Nggak apa-apa, kerjaan aja." Padahal di kepala, aku lagi memikirkan cara gimana kalau Nita tiba-tiba ngomong ke Riko. Atau lebih parah, ke teman-teman lain. Satu sore, waktu aku lagi di kafe kecil dekat kantor lama, Nita tiba-tiba datang. Aku nggak tahu dia bakal muncul, tapi entah kenapa aku langsung rasa jantung tuh mau copot. Dia senyum seperti biasa, bawa laptop, bilang mau numpang kerja sebentar. Kami ngobrol ringan, tapi aku bisa lihat dari matanya. Ada sesuatu yang dia simpan. Cin, katanya tiba-tiba, aku semalam nggak sengaja lihat kamu di mall loh, sama siapa tuh? Aku sempat tersedak kopi. Oh, itu temen lama, nganterin aja, jawabku cepat. Dia cuma angguk, tapi senyumnya tipis banget, nyengir tanpa suara. Iya, temen ya, katanya sambil ngetik di laptop. Tapi aku tahu dari caranya ngomong, dari nada suaranya, dia nggak percaya. Sepulang dari situ, aku langsung chat Andra, bilang, kayaknya kita harus hati-hati. Dia jawab santai, santai aja Cin, kita nggak ngelakuin apa-apa yang aneh. Aku hampir pengen ketawa baca itu. Kalau aja dia tahu gimana aku gemetar waktu Nita ngomong gitu. Aku tahu Nita peka banget sama perubahan kecil. Sekali dia curiga, dia nggak bakal berhenti sampai dia nemu jawaban. 2 hari kemudian, kecurigaan itu makin nyata. Di kantor lama, mereka ngadain kumpul kecil buat mantan karyawan, semacam reuni singkat. Aku sempat mikir buat nggak dateng, tapi kalau aku nggak muncul, justru malah kelihatan mencurigakan. Jadi aku dateng dengan hati yang nggak tenang. Begitu masuk ruangan, semua orang nyapa hangat. Tapi Nita, dari ujung meja, cuma senyum sekilas. Aku bisa ngerasa dia ngamatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu tiba-tiba, saat kami ngobrol soal kabar teman-teman lain, dia nyeletuk lagi. Cin, kamu masih sering kontak sama Andra nggak? Soalnya aku lihat dia juga suka nongkrong di tempat yang sama kayak kamu. Aku sempat tersedak kopi. Oh itu teman lama. Nganterin aja, jawabku cepat. Dia cuma angguk, tapi senyumnya tipis banget, nyengir tanpa suara. Iya, temen ya, katanya sambil ngetik di laptop. Tapi aku tahu, dari caranya ngomong, dari nada suaranya, dia nggak percaya. Sepulang dari situ, aku langsung chat Andra, bilang, kayaknya kita harus hati-hati. Dia jawab santai, santai aja Cin, kita nggak ngelakuin apa-apa yang aneh. Aku hampir pengen ketawa baca itu. Kalau aja dia tahu gimana aku gemetar waktu Nita ngomong gitu. Aku tahu Nita peka banget sama perubahan kecil. Sekali dia curiga, dia nggak bakal berhenti sampai dia nemu jawaban. 2 hari kemudian, kecurigaan itu makin nyata. Di kantor lama, mereka ngadain kumpul kecil buat mantan karyawan, semacam reuni singkat. Aku sempat mikir buat nggak datang, tapi kalau aku nggak muncul, justru malah kelihatan mencurigakan. Jadi aku datang dengan hati yang nggak tenang. Begitu masuk ruangan, semua orang nyapa hangat. Tapi Nita dari ujung meja cuma senyum sekilas. Aku bisa ngerasa dia ngamatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu tiba-tiba saat kami ngobrol soal kabar teman-teman lain, dia nyeletuk lagi. Cin, kamu masih sering kontak sama Andra nggak? Soalnya aku lihat dia juga suka nongkrong di tempat yang sama kayak kamu. Aku berhenti nyuap kue. Tanganku sedikit gemetar. Nggak juga. Kadang aja. Tapi dari caranya nyikitkan mata, aku tahu dia nggak puas dengan jawabanku. Sepulang dari situ, aku langsung keluar duluan. Di parkiran, udara malam terasa berat.
Aku baru aja mau buka pintu mobil ketika suara Nita terdengar dari belakang. "Cin!" Aku berbalik pelan. Dia berdiri di bawah lampu parkir. Matanya lurus menatap aku. Aku nggak akan ngomong apa-apa. Tapi hati-hati ya, wangi parfum kadang lebih jujur daripada kata-kata. Kalimat itu langsung menusuk. Aku nggak tahu harus jawab apa. Dia cuma senyum tipis, lalu jalan pergi. Tapi langkahnya yang pelan itu rasanya kayak gema panjang yang terus berputar di kepala. Malam itu aku nyetir pulang tanpa suara, dan setiap kali angin dari jendela masuk, aku mencium aroma parfum itu lagi. Wangi yang dulu bikin aku ngerasa diinginkan, sekarang malah bikin aku ngerasa ketakutan. Begitu sampai di rumah, aku langsung ke kamar mandi. Aku semprotkan air ke leher, ke pergelangan tangan, ke rambut. Tapi semakin aku gosok, wanginya nggak hilang. Aku bahkan sempat mikir buat buang aja botol parfum itu. Tapi pas aku pegang, tanganku ragu. Entah kenapa di balik rasa takut itu, ada sedikit rasa sayang yang aneh. Parfum itu hadiah pertama dari Andra. Simbol dari sesuatu yang nggak seharusnya ada, tapi udah terlanjur tumbuh. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku rebahan memandangi atap kamar, mendengar nafas Riko yang teratur di sebelahku. Aku pengen jujur, pengen cerita. Tapi setiap kali mulutku mau buka, ada tembok yang tinggi di tenggorokan. Aku takut kehilangan semuanya. Aku takut kalau Riko tahu, dia nggak cuma marah, tapi juga kecewa sedalam-dalamnya. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu makin nyata. Riko mulai berubah. Dia lebih sering nanya aku pergi kemana, ketemu siapa. Bahkan waktu aku bilang lembur, dia tiba-tiba muncul di kantor cuma buat nganterin makanan. Aku tahu itu bukan perhatian, itu pengecekan. Satu malam, waktu aku lagi mandi, aku dengar suara langkahnya di kamar. Begitu aku keluar, aku lihat botol parfum itu udah berpindah tempat. Biasanya aku taruh di atas meja rias, tapi sekarang ada di laci bawah, tertutup kain. Aku langsung panik. "Kamu ngapain, Rik?" Tanyaku berusaha tenang. Dia cuma jawab pendek, "Gak apa-apa, cuma beres-beres." Tapi aku tahu, dari caranya mengucapkan kata itu, dia udah tahu sesuatu. Keesokan harinya, aku ketemu Andra lagi. Tapi kali ini rasanya beda. Aku lebih banyak diam. Andra sempat heran. "Kamu kenapa sih? Kelihatan murung." Aku nggak jawab. Aku cuma menatap tanganku sendiri. Yang dulu dengan berani menggenggam tangannya, sekarang terasa berat untuk sekedar bergerak. "Kita ketahuan bisa jadi kapan aja, Andra." Kataku akhirnya, tapi dia malah senyum. Nyengir kecil. Kalau ketahuan pun berarti emang udah waktunya. Ucapan itu enteng banget di mulutnya, tapi berat di dadaku. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Dalam perjalanan, aku buka chat dari Nita yang baru masuk. "Cin, aku tahu semuanya. Aku cuma nggak mau kamu nyesel." Hanya itu isinya, tapi cukup buat bikin seluruh tubuhku dingin. Selama beberapa hari setelah pesan itu, aku hidup dalam ketakutan. Takut Riko tahu, takut Andra bosen, takut Nita tiba-tiba buka mulut di depan orang lain. Setiap pagi aku masih semprot parfum itu, bukan karena pengen, tapi karena udah jadi kebiasaan yang susah dihapus. Tapi setiap kali aromanya menyeruak, aku cuma bisa mengingat satu hal. Bagaimana satu wangi yang awalnya bikin aku ngerasa hidup, sekarang perlahan berubah jadi jejak yang mungkin bakal menuntun aku ke kehancuran. Dan yang paling menakutkan, aku tahu Nita belum berhenti. Tatapan terakhirnya di parkiran itu bukan tatapan orang yang mau diam. Itu tatapan seseorang yang sedang menunggu momen tepat untuk bicara. Dan kalau itu terjadi, aku nggak yakin semuanya masih bisa diselamatkan. Aku cuma bisa berdiri mematung di tempat. Napasku tercekat, tangan gemetar, dan parfum yang baru aja ku simpan di meja rias tiba-tiba terasa kayak benda paling menjijikkan di dunia. Riko nggak ngomong apa-apa lagi. Dia cuma menatapku lama, dalam, dengan mata yang udah kehilangan cahaya. Aku berusaha buka mulut, mau jelasin, tapi nggak ada kata yang keluar. Yang terdengar cuma suara jam dinding yang terus berdetak di antara kami. Pelan, tapi nyakitin. Aku cuma butuh satu jawaban. Katanya akhirnya, suaranya berat, pelan, tapi menusuk. "Itu benar kamu?"
Aku tahu nggak ada gunanya bohong. Semua bukti udah ada di depan mata. Tapi bagian diriku yang pengecut masih pengen nyelamatin diri sendiri. Aku bisa jelasin, jawabku pelan. Riko ketawa kecil getir. Jelasin apa, Cin? Jelasin kenapa kamu naik mobil cowok lain. Jelasin kenapa kamu pakai parfum yang sama kayak dia. Jelasin kenapa semua omongan Nita tiba-tiba nyambung semua. Setiap kalimatnya kayak cambuk. Aku cuma bisa nangis. Tapi tangisan itu nggak ngehapus apapun. Riko mundur beberapa langkah, napasnya berat. Dia melus wajahnya sendiri, kayak lagi berusaha nahan diri biar nggak meledak. Aku langsung maju, pegang tangannya, tapi dia narik diri, dingin banget. Riko, aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku ngerasa hilang. Dan waktu itu, Andra datang. Pas aku lagi rapuh, cukup. Satu kata itu lebih keras dari teriakan. Aku langsung diam. Riko jalan ke arah pintu kamar. Tapi sebelum keluar, dia balik badan dan bilang pelan. Cin, kamu tahu, aku selalu percaya kalau cinta sejati itu nggak perlu dijagain pakai kecurigaan. Tapi ternyata, aku salah. Kamu yang ngajarin aku kalau kepercayaan itu bisa hancur cuma karena satu wangi parfum. Begitu pintu tertutup, aku jatuh duduk. Tangisku pecah. Rasanya seluruh dunia tiba-tiba sunyi, kayak semua hal berhenti berfungsi. Parfum di meja rias itu masih terbuka, dan aromanya pelan-pelan memenuhi ruangan. Dulu aku suka, sekarang aku benci. Setiap hirupannya kayak mengingatkan aku ke semua hal yang hancur karena satu keputusan bodoh. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku buka chat Andra, tapi nggak tahu harus ngomong apa. Semuanya berantakan. Aku pengen marah sama Nita, tapi jauh di dalam hati aku tahu dia nggak salah. Dia cuma jujur. Yang salah tetap aku. Keesokan paginya, Riko udah pergi. Cuma ada secari kertas di meja makan. Tulisan tangannya rapi, tapi goresannya kelihatan berat. Jangan cari aku dulu. Aku butuh waktu. Aku nggak tahu apa aku masih bisa jadi orang yang sama setelah ini. Aku baca berulang-ulang sambil ngerasa dadaku nyesek banget. Rumah jadi hening. Aku ngerasa sendirian untuk pertama kali setelah lama. Aku duduk di sofa dan tanpa sadar nyium lagi wangi parfum itu dari kulitku. Rasanya mau muntah. Aku buru-buru ke kamar mandi, cuci tangan pakai sabun berulang-ulang, tapi wanginya nggak mau hilang. Kayak dia nempel di kulit, di udara, di kenangan. Hari-hari berikutnya aku jalan kayak zombie. Aku hapus kontak Andra, tapi dia masih terus ngechat. Kadang cuma, "Kamu gimana?" Atau, "Aku kangen." Aku baca, tapi nggak pernah bales. Karena aku sadar semua ini harus berhenti. Terlambat sih, tapi kalau nggak berhenti sekarang, aku bakal kehilangan segalanya. Tapi ternyata, dunia nggak sesederhana itu. Nita nyamperin aku beberapa hari kemudian. Aku masih ingat ekspresinya waktu itu, canggung tapi tulus. "Maaf, Cin, aku nggak tahu bakal separah ini. Aku cuma nggak tega lihat Riko dibohongin. Aku nggak bisa marah. Aku cuma senyum hambar dan bilang, 'Aku tahu, Nit, kamu nggak salah. Aku aja yang salah pilih langkah.' Dia diam sejenak, lalu nanya pelan, 'Kamu masih sama dia?' Aku geleng. Udah enggak, tapi jejaknya masih ada di mana-mana. Di kulit, di kepala, di hati. Nita ngelus bahuku, lalu pamit. Tapi setelah dia pergi, aku malah ngerasa makin kosong. Hari-hari berikutnya terasa panjang banget. Aku kerja, makan, tidur, semua dilakukan kayak robot. Tapi setiap kali ada orang lewat pakai parfum yang mirip, aku langsung berhenti. Jantungku berdetak kencang. Wangi itu kayak hantu. Nggak kelihatan, tapi terus ngikutin. Suatu malam, aku mutusin buat buang parfumnya. Aku ambil kotaknya, bungkus dengan plastik dan bawa keluar. Hujan turun pelan waktu aku jalan ke tempat sampah depan rumah. Tapi pas mau dibuang, entah kenapa tanganku berhenti. Aku cuma berdiri di situ, ngeliat botol kecil itu dari balik plastik bening. Aneh, barang sekecil itu bisa menghancurkan segalanya. Akhirnya aku taruh pelan di tong sampah itu, tapi nggak langsung pergi. Aku cuma berdiri
nonton hujan jatuh di atas tutupnya. Sementara pikiranku muter ke semua momen yang udah lewat. Besok paginya aku kaget. Waktu lihat parfum itu, udah nggak ada di tempat sampah. Aku nggak tahu siapa yang ambil. Tapi dari situ, aku sadar. Nggak semua hal bisa dibuang begitu aja. Beberapa hal, terutama dosa dan kenangan, bakal tetap tinggal. Di hati, di pikiran, di setiap napas. Minggu berikutnya, Riko masih belum balik. Aku coba kirim pesan, cuma dibaca, tanpa balasan. Aku ngerti, mungkin dia belum siap. Tapi aku juga nggak mau terus tenggelam di rasa bersalah. Aku mulai terapi, mulai pelan-pelan memperbaiki diri. Bukan buat dia, tapi buat aku sendiri. Tapi rasa bersalah itu nggak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku buka lemari dan lihat baju yang dulu Riko beliin, aku ingat tatapannya malam itu. Dingin, tapi hancur. Kadang aku mimpi tentang dia, tentang kami sebelum semua ini rusak. Dan setiap kali bangun, yang pertama kali kucium bukan udara pagi, tapi aroma samar parfum yang entah datang dari mana. Mungkin itu cuma sugesti, mungkin cuma bayangan pikiran. Tapi di situ aku sadar, wangi itu udah jadi kutukan kecil dalam hidupku. Aku nggak bisa lari, karena dia udah jadi bagian dari kisahku, kisah yang nggak bisa dihapus. Cuma bisa diterima. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai bisa ketawa lagi, meski masih ada ruang kosong di dada yang nggak bisa diisi. Tapi setiap kali ada pasangan di jalan, aku selalu mikir, seandainya dulu aku lebih sabar, seandainya aku nggak nyari pelarian, mungkin sekarang ceritaku beda. Dan yang paling ironis, setiap kali aku jalan di mall, aku selalu bisa nebak parfum yang dulu Andra kasih. Sekali semprot, langsung ketahuan. Tapi aku nggak pernah berhenti di etalase itu lagi. Aku cuma lewat, sambil berusaha nggak terlalu dalam menghirup udara. Karena aku tahu, satu tarikan napas aja bisa bikin semua luka itu kebuka lagi. Begitulah rahasia itu bocor. Bukan karena aku ngomong, bukan karena aku ketahuan langsung, tapi karena sesuatu yang kecil, tak terlihat, dan tak pernah kupikir bakal jadi masalah. Wangi yang seharusnya cuma jadi pelengkap, malah berubah jadi pengkhianat. Dan sejak malam itu, aku nggak pernah lagi pakai parfum. Karena buat aku, nggak ada aroma yang lebih kuat dari rasa bersalah yang terus menempel. Bahkan setelah semuanya hilang. Hujan turun pelan malam itu, menampar jendela kamarku satu-satu. Di luar, udara dingin dan lembab. Tapi entah kenapa di dalam ruangan ini rasanya jauh lebih dingin. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kaos abu-abu yang dulu dibelikan Riko. Warnanya udah pudar, tapi aromanya masih tersisa sedikit, campuran antara deterjen, kopi, dan dirinya. Sejak malam dia pergi, aku belum pernah lagi dengar kabarnya. Nomornya masih aktif, tapi setiap kali aku coba kirim pesan, cuma centang 2 tanpa balasan. Kadang aku mikir, mungkin dia baca, tapi sengaja nggak balas. Mungkin dia capek, atau mungkin dia udah nggak mau tahu apapun tentang aku. Aku udah buang semua hal yang berhubungan sama Andra. Chat, foto, bahkan parfum itu. Atau setidaknya aku pikir udah. Tapi kenyataannya aroma itu masih nempel. Di kulit, di rambut. Di bantal yang pernah kupakai waktu malam-malam panjang yang penuh kebohongan. Aku cuci berkali-kali, tapi setiap kali hujan datang, entah kenapa wanginya muncul lagi. Samar, tapi cukup buat bikin hatiku bergetar. Aku sempat coba meyakinkan diri. Itu cuma sugesti, tapi makin aku menyangkal, makin kuat aku nyium aromanya. Kayak semesta sengaja nggak mau ngasih aku kesempatan buat lupa. Setiap kali angin sore lewat dari jendela dapur, aku ngerasa ada hembusan wangi yang sama. Lembut, elegan, dan anehnya hangat. Tapi di balik wangi itu, ada rasa nyesek yang susah dijelasin. Pernah satu kali aku ke kafe tempat aku dan Andra pertama kali ketemu. Entah kenapa kaki ini otomatis melangkah ke sana, kayak pengen nguji diri sendiri. Tempatnya masih sama. Musik lembut, cahaya temaram, aroma kopi yang khas. Tapi begitu aku duduk, aku ngerasa sesak.
Karena di antara bau kopi dan roti panggang, aku bisa mencium kembali aroma parfum itu. Bukan dari botol, tapi dari ingatan. Dan aku tahu, aku nggak bisa lagi duduk di sana tanpa ngerasa bersalah. Aku akhirnya pergi, bahkan sebelum pesanan datang. Beberapa minggu setelah itu, aku coba bangkit. Aku mulai ikut kegiatan sosial, belajar hal-hal kecil buat ngisi waktu. Tapi bahkan di tengah keramaian, aku masih bisa ngerasa seolah ada sesuatu yang menempel di udara. Kadang di lift kantor, ada orang lewat pakai parfum yang mirip, dan aku langsung kaku. Kadang di jalan, aroma itu muncul dari orang asing yang nggak tahu apa-apa tentang kisahku, tapi cukup buat bikin aku pengen nangis di tempat. Riko pernah bilang, yang paling nakitin bukan selingkuhannya, tapi bekas yang kamu tinggalin. Dan sekarang aku ngerti maksudnya. Karena meskipun dia udah pergi, bekas yang aku tinggalin masih terus menghantui. Bukan di dia, tapi di aku sendiri. Aku nggak tahu gimana kabar Riko sekarang. Mungkin dia udah punya hidup baru, mungkin dia masih marah, atau mungkin dia udah lupa. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak akan pernah lupa malam itu. Tatapan matanya yang kosong, kalimatnya yang pelan tapi tajam, dan kepergiannya yang tanpa suara. Ada kalanya aku pengen minta maaf lagi, sekedar berharap waktu bisa diulang. Tapi setiap kali aku mulai nulis pesannya, aku berhenti di tengah jalan. Karena aku sadar, nggak semua hal pantas diperbaiki. Beberapa kesalahan memang diciptakan buat jadi pengingat seumur hidup. Pagi ini aku duduk di balkon, sambil ngerasain hujan gerimis yang mulai turun. Udara lembab menyusup ke dalam napas. Dan lagi-lagi, ada aroma itu. Nggak sekuat dulu, tapi tetap ada. Kayak sisa bayangan dari masa lalu yang nggak mau pergi. Aku udah berhenti berusaha ngusirnya. Karena semakin aku melawan, semakin dia bertahan. Aku akhirnya belajar buat berdamai. Bukan dengan wanginya, tapi dengan diriku sendiri. Aku nggak lagi nyalahin siapapun. Aku cuma manusia yang waktu itu salah langkah. Yang nggak bisa nahan diri buat ngerasa diinginkan lagi. Tapi harga dari rasa itu ternyata terlalu mahal. Aku kehilangan orang yang tulus mencintai aku. Malam-malam kadang masih sepi banget. Aku suka berdiri di depan cermin, lihat diri sendiri, dan ngerasa asing. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Ada luka yang gak kelihatan tapi selalu ikut kemanapun aku pergi. Aku udah berhenti pakai parfum. Bahkan sabun yang terlalu wangi pun aku hindari. Aku pengen netral, polos, kosong, biar gak ada lagi aroma yang bisa ngingetin aku tentang siapapun. Tapi nyatanya, wangi itu gak pernah benar-benar hilang. Dia udah berubah jadi bagian dari aku. Kadang waktu aku jalan di tengah hujan, dan orang-orang buru-buru lari cari tempat teduh, aku sengaja berhenti. Aku hirup udara lembab itu dalam-dalam. Di situ aku bisa ngerasa tenang. Meskipun di sela-sela aroma tanah basah dan daun, aku masih bisa mencium wangi yang dulu bikin aku jatuh cinta. Bedanya sekarang wangi itu gak lagi hangat. Dia dingin. Menyakitkan, tapi juga jujur. Aku sadar, mungkin ini cara semesta menghukumku. Bukan dengan kehilangan, tapi dengan mengingat. Dengan memberi aroma yang gak bisa benar-benar hilang, supaya setiap kali aku nyium aroma itu, aku ingat apa yang pernah aku hancurkan. Beberapa orang bilang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi aku rasa waktu cuma ngajarin kita caranya berdamai. Luka itu masih ada. Cuma udah nggak berdarah lagi. Cuma nyisain bekas yang kadang terasa kalau disentuh. Begitu juga dengan rasa bersalahku. Dia udah nggak bikin aku nangis tiap malam. Tapi masih ada. Diam, hidup di antara napasku. Dan malam ini, sebelum tidur, aku buka jendela sedikit. Hujan turun deras, anginnya bawa aroma lembut yang akrab banget di hidungku. Aku senyum kecil. Nggak lagi karena rindu. Tapi karena aku akhirnya ngerti, ada hal-hal yang memang diciptakan buat nggak hilang, supaya kita nggak lupa siapa diri kita dulu, dan seberapa dalam kita pernah jatuh. Aku tutup mata, dan biarkan aroma itu mengisi ruangan. Bukan lagi sebagai pengingat dosa, tapi sebagai tanda bahwa aku pernah mencintai, pernah salah, dan sekarang sedang belajar menerima semuanya. Karena pada akhirnya yang paling berat bukan kehilangan seseorang, tapi belajar hidup dengan sisa wangi yang terus tinggal.
aroma yang gak pernah benar-benar hilang. Kadang, hal paling sederhana bisa jadi awal dari semua kekacauan. Satu semprotan parfum, satu pertemuan, satu rasa yang tumbuh di waktu yang salah. Tapi dari semua itu, yang paling sulit bukan menyesal, melainkan berdamai dengan kenangan yang masih beraroma sama, bahkan setelah semuanya selesai.